Latar belakang dari kegiatan revolusioner ini dikarenakan sistem kardiovaskular sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama dari sistem kardiovaskular adalah distribusi O2 dan nutrien ke seluruh jaringan tubuh, transportasi CO2, dan produksi sisa metabolik dari jaringan tubuh ke paru dan organ ekskresi, distribusi air serta elektrolit dan hormon ke seluruh tubuh yang berperan dalam infrastruktur, sistem imun, dan termoregulasi. Salah satu penyakit yang terjadi di sistem kardiovaskular adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi apabila arteri koroner, arteri yang memasok darah dan oksigen ke otot jantung, tersumbat oleh zat lemak yang disebut dengan plak atau ateroma. Plak terbuat dari kelebihan kolesterol serta zat-zat lain yang mengapung melalui arus darah, seperti sel-sel yang meradang, protein, dan kalsium. Faktor risiko dari penyakit ini adalah usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, hiperlipidemia, diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, dan kebiasaan merokok. Data WHO tahun 2020, penyakit kardiovaskular menyebabkan 17,9 juta kematian setiap tahunnya dan merupakan penyebab kematian yang menduduki peringkat pertama di dunia. Data Riskesdas menunjukkan prevalensi dari penyakit jantung koroner 1,5% pada tahun 2013 sampai 2018. Dilaporkan juga sebanyak 50% penderita penyakit jantung koroner berpotensi mengalami henti jantung mendadak atau sudden cardiac death. Data BPJS menunjukkan tahun 2014 penyakit jantung koroner 4,4 triliun rupiah dan kemudian meningkat menjadi 7,4 triliun rupiah pada tahun 2016. Peningkatan biaya kesehatan untuk penyakit jantung koroner sebesar 68,2%. Berdasarkan data-data tersebut, dibutuhkan adanya pemberian pemahaman berbentuk edukasi kepada masyarakat. Edukasi sendiri berguna agar masyarakat tahu mengenai definisi penyakit jantung koroner, etiologi, klasifikasi, faktor risiko, tanda dan gejala, dan cara pengobatannya. Rangkaian kegiatan yang kami lakukan dimulai dengan kegiatan senam jantung bersama warga desa Cileles, lalu melakukan kegiatan edukasi mengenai penyakit jantung koroner yang disertai dengan pretest dan posttest untuk mengukur keterserapan materi. Lalu diakhiri dengan kegiatan screening kesehatan melalui pengecekan faktor risiko serta tanda dan gejala. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan Festges ini, kami melaksanakan Festges ini pada tanggal 30 November 2023 di hari Kamis bertempat di Pos Bindu Desa Cileles dan dimulai sekitar jam 8.15 dan selesai kira-kira sekitar jam 11. Untuk melakukan festival gagasan ini, anggaran dana yang kami keluarkan sejumlah Rp243.000 dan digunakan untuk konsumsi dan mencetak kebutuhan untuk festival gagasan yang meliputi pretest dan posttest serta poster. Materi edukasi dikemas dengan menarik menjadi sebuah poster yang mudah dipahami oleh khalayak. Adapun setiap peserta mendapatkan poster kecil berbentuk brosur berisi materi edukasi sehingga dapat dibaca saat sesi pematerian berlangsung ataupun dibawa pulang. Isi materi edukasi dibuat berdasarkan data dan juga pedoman dari Kemenkes. Pemaparan materi dimulai dari definisi, etiologi, epidemiologi, faktor risiko, tanda gejala, dan juga pencegahan dengan singkatan cerdik dan juga pengendalian dengan singkatan patuh. Kegiatan senam dilakukan secara rutin di Desa Cileles. Senam biasanya diikuti oleh ibu-ibu berusia 30-50 tahun, namun pada hari pelaksanaan festival gagasan terdapat sedikit penyesuaian pada pelaksanaan senam. Biasanya gerakan yang dilakukan memerlukan lebih banyak gerakan yang lumayan kompleks, tetapi gerakan senam yang dilakukan saat pelaksanaan disederhanakan karena senam diikuti oleh ibu-ibu berusia 50-80 tahun. Dipimpin oleh salah satu ibu kader, kelompok tutorial kami juga ikut meramaikan kegiatan senam yang berlangsung. Senam yang dilakukan terdiri dari pemanasan, senam bernama Sumedang Sibati, Jabar Juara, dan juga pendinginan. Sesuai namanya, kegiatan senam ini bertujuan untuk menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko stroke. Kegiatan kami revolusioner yang diadakan di Desa Cileles mendapatkan antusiasme yang sangat baik dari ibu-ibu kader maupun dari ibu-ibu peserta. Saat sesi edukasi, banyak dari mereka yang bertanya setelah diberikan materi terkait PJK atau penyakit jantung koroner. Sesi screening yang terdiri dari tensi, BMI, dan tanya jawab juga berjalan dengan lancar. Dari pelaksanaan kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dan setelah ini, diharapkan adanya tutor selanjutnya yang dapat melanjutkan estafet program sehingga dapat menjadi sebuah program yang sustainable atau berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Maria, usia 41 tahun. Saya berasal dari Dusun
Alamat saya dari Dusun Cileles, RT 3 RW 6. Kebetulan saya juga kader Posyandu Medali 6. Perkenalkan, nama Ibu Yuli Yuliawati, umur Ibu 48 tahun. Ibu berdomisili di Cileles, RT 2 RW 6. Sama kader kesehatan, kader Posyandu. Oke Bu, mungkin untuk tadi kan kita udah ngelakuin edukasi, terus udah ngelakuin juga pemeriksaan tensi sama berat badan, dan juga pokoknya kita ngelakuin screening gitu ya Bu, untuk ngecek kira-kira resiko penyakit jantungnya Ibu seperti apa. Nah mungkin boleh Ibu kayak memberikan pesan-pesan atau mungkin kritik saran yang mungkin untuk bisa membangun kami kayak gitu. Ya mudah-mudahan Ibu pribadi dan rekan-rekan di sini, warga masyarakat RW 6 Desa Cileles mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya adik-adik berkunjung ke lokasi kami, dan keduanya Ibu juga merasa bersyukur sekali, menikmati sekali. Ini ilmu kan ya, kalau sekolah mah mahal gitu ya, ini kan bisa kita bareng-bareng. Nah untuk Ibu pribadi, alhamdulillah Ibu pribadi di tubuh Ibu bisa kedeteksi apa yang, terutama Ibu kan dengan tubuh yang gini ya, termasuk obesitas tingkat 2 dari pola makan gitu ya Ibu, pola hidup gitu. Ibu tahu untuk polanya, tapi susah untuk menjalaninya, tapi Ibu nggak stres. Ibu dijalani aja, disyukuri, dinikmati. Baik Ibu, terima kasih untuk Menambahkan juga dari saya, sama berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa kedokteran Unpad yang sudah memberikan edukasi kepada warga masyarakat RW 6. Itu sangat berguna buat kami karena warga bisa memahami apa itu penyakit. Kalau di kita disebutnya PTM ya, itu masuknya ke penyakit tidak menular. Karena di sini mungkin dari pola hidup dan pola makan juga kurang sadari ya, kurang wawasan juga. Mungkin dengan adanya edukasi ini masyarakat lebih paham dan lebih mengganti kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ya intinya mah supaya warga kami tahu dan menjadi sehat itu perlu banyak edukasi, sosialisasi. Ya saran kami sebagai kader Posyandu RW 6 mengharapkan ya ada keberlanjutan dari di sini, tidak hanya sosialisasi hari ini saja, tapi kedepannya ada kayak tindakan atau harus bagaimana masyarakat ya. Sesudah tahu penyakit ini tuh berbahaya apa enggaknya, jadi bukan sesering mungkin, adalah berkelanjutan ya dari hari ini, mungkin beberapa bulan kemudian terus ya sering diadakan edukasi ini. Mungkin buat pribadi juga sangat berguna ya, karena itu bisa mengecek kesehatan sejak dini, jadi kita lebih waspada tentang kesehatan kita sendiri ya, umumnya buat orang banyak. Mungkin segitu saja dari kami kader Posyandu. Kalau dari kami juga sekian aja, terima kasih Ibu. Terima kasih, sama-sama. Revolusioner Cegah jantung koroner.